Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad bisafa'ati Sayyidina Muhammad bimu'jizati Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Karimallah. Salamun qawlan min Rabbi Rahim bi Rabbikum ya salam. Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para asatidah, para guru, para orang tua, wabil khusus pengurus Musolah Subulus Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang insya Allah malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam yang ganjil ini juga kita senantiasa dicurahkan maghfirahnya, ampunannya, barakahnya, serta qabul hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya Al-Fakir memberikan sedikit mau'izatul hasanah, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan ada ibrah dan pelajaran dan hikmah di dalamnya. Mengutip dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Yunus ayat 62 dan 63 yang berbunyi, A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyaillahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maupun keadaan mereka, maupun urusan dunia. Urusan apapun tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Ayat 63-nya Allah mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Namun tingkatan wali itu ada 3 paling tidak. Walaupun makomnya ada 124.000 makom kewalian, paling tidak ada 3. Wali am yang tadi disebutkan, beriman, bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu sudah wali Allah. Itu wali am. Yang kedua wali khas, wali yang sudah tersingkap mata batinnya, terbuka syirullahnya, mukassafahnya. Dan wali khas, wal khas adalah wusul ilallah, berjumpa dengan Allah, musyahadah kepada Allah. Bicara beriman, hubungannya dengan bulan suci Ramadan, kenapa Allah memanggil dan menyuruh hanya orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan atas kamu untuk berpuasa. Karena hanya orang beriman yang mampu berpuasa. Berpuasa lahir dan batin. Yang tidak beriman tidak akan mampu. Makanya di hadis Rasulullah, ketika datang bulan suci Ramadan, setan-setan dibelenggu, betul? Tapi kenapa maksiat berseliweran? Setan-setan bergentayangan di warteg-warteg, kaki ucang-ucangan. Badan yang nggak ada tuh setan tengah hari. Kenapa? Karena tidak beriman.
Jangan sampai kita mengaku beriman tapi Allah tidak mengakui keimanan kita. Naudzubillah. Makanya hanya orang yang beriman yang diperintahkan. Hai orang-orang beriman, diperintahkan untuk berpuasa. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Lain waktu kita akan kaji tentang awwaluddin ma'rifatullah, arkanuddin salasah. Itu perlu pelajaran yang mendasar, harus digali lagi. Jangan sampai ritual kita berpuluh-puluh tahun sujud kita hanya sampai sejadah, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Banyak kita sibuk ngurusin ibadah zahir, batinnya dilupakan. Satu contoh, mau 1000 rakaat sholatnya, mau khatam 17 kali, tapi hatinya kotor, hasad, hasud, iri, dengki sama orang, nol besar di mata Allah. Betul? Maka ibadah zahir kalau tidak diimbangin ibadah batin, nol besar. Perlu belajar tasawuf. Itulah al-ihsan. Kalau al-iman itu at-tauhid, kalau al-islam itu pelajarannya fikih, kalau al-ihsan itu pelajarannya tasawuf. Sempurnalah rukun iman, Islam, ihsannya menjadi muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara beriman. Wal asri, demi waktu, innal ladzina apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Semua umat manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Penerapan al-Islam, kalau kita sering diajarkan menjaga hubungan baik antara hablum minallah wa hablum minannas, itu baru 2, belum sempurna. Sementara rukun Islam ada 5, maka harus menjaga 5 hubungan, baru sempurna Islamnya. Yang pertama, apa rukun Islamnya? Syahadat. Itu namanya hablum minasyahadah. Menjaga hubungan baik kita dengan syahadat kita, dengan ikrar kita, dengan janji kita kepada Allah. Kapan kita bersyahadat pertama kali? Di alam ruh, Al-A'raf 172. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah aku ini Rabb kamu? Qalu bala sahidna. Ya Rabb, aku bersaksi engkau Rabb kami. Ingat ikrar kita di alam ruh, belum ikrar kita di alam rahim ibu, dan ikrar kita ketika di dunia lagi salat. Berapa kali kita janji sama Allah dalam sehari semalam? Kita janji sama orang telat 30 menit, udah gondok, betul? Telat 1-2 jam, mengkel banget, nggak datang, marah. Lalu bagaimana kita janji sama Allah sehari bisa 17 kali, bahkan lebih? Dalam surat Al-Fatihah 17 kali kan dalam sholat sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku menyembah ya Rabb, dan hanya kepada engkau aku minta pertolongan. Buktinya apa? Yang disembah bukan Allah. Apa? Dunia. Pagi siang malam nyari dunia, Allahnya dilupakan, dilalaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nonton TV, nanggung sinetron, sholatnya dibelakangin. Allahnya mana? Padahal ikrarnya apa? Hanya kepada engkau beribadah. Baru hanya kepada engkau minta tolong. Sakit gigi carinya paramek, bukan Allah. Kalau kita sakit harusnya Allah dulu. Gimana caranya? Doa. Wasilahnya air. Allah dulu. Ini dibalik. Allahnya nomor 17. Terus dipertanyakan keimanan kita. Dikatakan tadi surat Yunus. Balik lagi ke surat Yunus. Ini untuk pembelajaran kita. Ciri orang beriman, ciri orang wali-wali Allah dan beriman adalah dia tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut atas urusan apapun. Bicara sedih dan takut, ini masalahnya cuma 2, Bapak. Hidup kita itu waktunya cuma 3, betul? Masa lalu yang sudah lewat, masa sekarang yang dijalani, masa depan yang belum ketahuan. Maka ciri orang beriman apa? Tidak sedih atas masa lalu. Setiap kita pasti punya masa lalu, betul? Yang menyakitkan, menyedihkan. Lupain sudah, nggak balik lagi. Ya, udah biar berlalu. Masa depan jangan dikhawatirin. Nggak ada yang tahu memang, tapi bisa dirubah takdir yang belum terjadi dengan doa dan amal soleh. Yang perlu diperhatikan adalah masa sekarang. Nikmati saat ini, jangan disia-siakan. Belum tentu nyampe umur kita, belum tentu nyampe. Maka ciri orang beriman, tidak pernah bersedih urusan apapun,
Tidak pernah takut urusan apapun. Yang belum bayar kontrakan, tenang. Yang belum dapat THR, tenang. Ini hilal THR-nya udah kelihatan belum? Minta THR-nya sama Allah, dapatnya banyak. Masalahnya apa? Banyak pengangguran, gimana mau nyari THR? Bener gak? Nggak ada yang ngasih, mintanya sama Allah. Alhamdulillah, Kakanda Abdullah Bakir nih, saudara saya, kakak saya, termasuk saya. Kerjanya apa? Di musola, zikir, ngurusin panti yatim duafa. Nggak ada kerjaannya, nggak ada. Kayak Imam Maliki, zikir aja. Kalau disuruh tolong orang, baru nolong orang. Layah tasib aja. Nggak kekurangan, insya Allah. Nggak kekurangan. Ya, minta THR sama Allah. Makanya kalau doa, Bapak, doa yang paling diijabah adalah doa yang paling mantap di dalam kalbunya, di dalam pikirannya. Kalau kekuatan lisan hanya 10%, kekuatan pikiran sampai 1000%, kekuatan kalbu sampai 10.000%. Contoh gini, kalau lisan gini misalkan, ya Allah, ini mau lebaran, ya, utang banyak, mudahin ya Allah urusan utang saya, lunasin ya Allah. Itu doa paling sehari 5 kali, betul? 5 kali minta dilunasin hutang. Tapi pikiran sama perasaannya berkali-kali nyebut, ya Allah susah banget nih hidup, kayak nggak bakal kebayar tuh utang. Berarti yang dikabul yang mana? Yang lebih banyak disebut dalam kolbunya sama pikirannya. Makanya hati-hati kalau berdoa. Lisan itu kekuatannya 10%, tapi pikiran sama kolbu kita lebih dari ribuan persen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak dari ciri orang beriman, paling tidak ada 4 yang harus kita amalkan supaya hidup kita tenang kondisi apapun. Ya, yang pertama, kalau ingin menjadi ahlul jannah, ahlu surga, menjadi orang yang beriman dan muttaqin, syaratnya 4. Ini akhlak Rasul. Ingat, yang pertama, wajhun malihun, murah senyum. Murah senyum itu adalah sunnah Rasul. Ya, jadi kalau orang murah senyum nggak ketahuan Pak utangnya, nggak ketahuan, betul nggak? Dia kalau cembetut aja coba, udah ketahuan tuh, nggak punya duit, utang banyak, wah itu ketahuan. Kesusahan nggak boleh ditunjukin ke orang, ke Allah aja. Kalau seneng boleh ditunjukin ke orang, ini mata balik, ya kan? Giliran susah ke orang ditunjukin, ganti status ya, status WA yang susah-susah ditunjukin, nggak boleh. Dimurkai Allah. Apa kata Allah? Kalau engkau hari itu mengadukan tentang kesusahanmu kepada manusia, maka aku murkai, seolah-olah aku tidak bertanggung jawab terhadap urusan hidupmu, kata Allah. Makanya kalau susah jangan ceritain, termasuk sama istri. Pantas aja nggak pernah dibagi begini, nggak pernah ngasih uang belanja. Nah, iya, tapi ini mereka kasih uang belanja mau lebaran, wah dan gampang itu, ya. Pintar sama Allah. Wajhul malikun, murah senyum, sunat murah senyum. Kalau orang disenyumin ada nggak Pak? Suami disenyumin istri ada nggak? Ada. YouTube. Coba. Copot. Udah dipegang aja. Suami disenyumin istri enak nggak? Enak. Suami pulang kerja capek, pulang dagang capek, udah gitu rugi. Pas ditanya sama bini ya, abang gimana dagangnya? Alhamdulillah. Gimana maksudnya? Rugi deh, goblok lu jadi laki. Dagang makai rugi. Loh, kalau bini soleha mah nggak begitu. Abang duduk dulu, dipijitin. Mau mandi air hangat, air dingin. Ngopi atau ngeteh, itu istri yang soleha. Senyumin dulu, minimal senyumin. Ngambek ntar belakangan. Ya. Coba suami senyum ke istri, istri senyum ke suami, anak kepada orang tua ke anak. Indah nggak? Indah. Ke teman kiri kanan senyum. Nggak tahu ya apa senyumnya. Sama-sama susah kita ya. Paling nggak ada temennya susahnya. Ada temennya. Ya. Senyum itu bikin sehat, bikin awet muda, nggak jantungan. Orang yang suka merengut, cemberut, banyak penyakitnya. Iya, pegelinu, encok, iya jantung deg-degan. Itu orang merengut. Udah punya nggak punya duit, senyum sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Itu ciri seorang mukmin sejati. Yang kedua kata Rasulullah, ciri seorang mukmin apa? Lisanun fasihun. Kata-katanya santun. Sebagaimana Rasulullah
memanggil istrinya, duhai Humairah yang merah-merahan, panggil yang baik-baik. Jangan terlalu jujur pak, lihat bini hitam pendek panggil, hitam pendek sini, jangan. Panggil yang baik-baik, duhai adindaku gitu. Istri manggil apa? Duhai kakandaku, dalam hati pret gitu kan. Uang belanja nggak pernah ngasih. Ya, harus panggil yang baik-baik. Enak nggak kalau suami dipanggil baik sama istri? Abang ganteng. Waduh, itu dompet itu keluar lagi ibu. Bener. Paling enak orang tuh disanjung, betul nggak? Itu suami yang pelit bisa keluar duitnya ibu. Sama istri juga sanjung. Duhai duhai bidadariku, nggak ada yang lebih cantik di Cidodol ini, hanya engkau gitu. Tapi engkau yang ke-100 cantik. Suami ke istri, istri ke suami, anak orang tua ke anak, tetangga satu dengan yang lainnya. Masya Allah, murah senyum, kata-kata yang santun. Nih kalau yang para pedagang nih saya kasih ilmunya, ilmu penglaris, nggak pakai apa namanya jimat-jimat. Ilmu penglaris amalin yang tadi 2. Murah senyum, kata-kata yang santun. Pak Haji, Bu Haji, panggil aja udah Pak Haji, Bu Haji walaupun belum. Akhirnya mampir. Pak Haji, Bu Haji, ayo lihat-lihat dagangan saya. Ngacak-ngacak juga nggak apa-apa. Ayo, akhirnya nggak enak kan? Yang tadi yang nggak beli jadi beli. Coba kalau kita ke pasar, ngelihat yang ngelayanin cemberut, asem mukanya, enak nggak? Nggak enak. Apalagi kita nawar Pak. Ibu berapa ini? 100.000. Boleh nggak 75? Modal aja kagak dapet. Nah, nggak enak. Makanya penglaris yang paling gampang nih, yang pada usaha, pada dagang, murah senyum, kata-kata orang tuh paling seneng dipuji. Udah mau pakai peci hitam kayak peci putih, panggil aja Pak Haji, bener gak? Orang yang pakai jilbab panggil Bu Haji, udah jadi doa. Yang tadi yang nggak mau belanja bisa jadi belanja. Ini mah enggak, cembutut aja, mikirin nasib. Besok mau lebaran, nggak kemana-mana, rezeki nggak datang. Hati yang susah, pikiran yang susah, hanya narik kesusahan yang baru. Happy aja sudah happy, ya percaya sama saya. Ciri orang mukmin itu harus happy. Ciri orang mukmin Bapak Ibu, cirinya mau tahu nggak? Susah senang rasanya sama, itu mukmin sejati. Maka dalam tingkatan asnaf apa? Tingkatan asnaf. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Keempat tuh, ya tingkatan jiwa seorang mukmin mutmainah. Susah senang rasanya sama. Nah kalau udah wali khos itu rodiyah, khos wal khos, mardiyah sampai kamilah itu yang ke-7 baru. Yang ketiga kata Rasulullah, ciri seorang mukmin sejati yang pasti Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, bahagia pada dirinya, bahagia buat orang lain. Apa ciri yang ketiga? Qalbun salimun. Hati yang selamat dari penyakit hati. Hati yang selamat dari iri dengki. Ini mah ngeliat tetangga maju dikit punya motor baru, paling juga kredit, tuh usil banget kita mah. Tetangga lagi ngerapin rumah, paling juga boleh ngutang. Yang parahnya lagi apa? Ini tetangga pengangguran, tahu-tahu punya mobil, paling punya tuyul. Nah, apalagi kayak Ustadz Bakir, wah nganggur ini punya mobil, wah diangkain punya tuyul. Itu penyakit hati. Orang beriman nggak boleh begitu, nggak boleh iri dengki, nggak boleh saling benci. Kalau iri dengki, saling benci, hasad, hasut, itu ciri orang yang tidak beriman. Apa yang terjadi kalau tidak beriman? Nggak akan sampai kepada mutakin. Kalau orang udah mutakin, nanti saya kasih apa itu mutakin. Yang keempat dulu. Yang 3 tadi apa? Qalbun salimun, hati yang selamat, ciri orang beriman. Dari penyakit hati, nggak sombong, nggak iri, nggak dengki, nggak ngomongin orang, nggak ujub. Yang keempat, ciri seorang mukmin adalah yadun sakhiyun, murah tangan, dermawan, senang nolong orang, senang sedekah. Ini Bapak Ibu perhatiin nih, bicara sedekah. Mau orang kafir, mau muslim, rajin ibadah, malas ibadah, kalau sedekah tetap hidupnya dijamin sama Allah. Apalagi yang muslim, apalagi yang beriman. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu, kalau hidup kita lagi susah, ingin bangkit dari keterpurukan, ingin dapat solusi, yang paling gampang sedekah. Ustaz, saya nggak punya duit. Sedekah nggak harus pakai duit, bisa tenaga, bener? Bisa apapun yang kita miliki. Barang di rumah kan banyak itu ngejogrok, yang bekas layak pakai, sedekahin. Sedekah. Ya. Satu ketika ada anak
muda datang seorang kakek-kakek. Ya kakek, hidup saya hancur, rumah berantakan, istri kabur, anak kabur, usaha berantakan, hidupnya luntang-lantung. Gimana cara nyelesain hidup saya? Apa kata kakek itu? Anak muda, kalau ingin hidupmu baik lagi, maju lagi, lakukan 1000 kebaikan. Terserah gimana caranya. Gimana kayak melakukan 1000 kebaikan? Ya terserah. Akhirnya apa? Dia coba membantu orang, nolong orang ke kampung sebelah. Ada yang bikin jembatan, dia bantuin bikin jembatan. Enggak nyampe sebulan, tiba-tiba apa? Hidupnya berubah drastis, subhanallah. Ketika datang ke kakek, alhamdulillah makasih. Tapi perasaan saya teh belum pernah berbuat 1000 banyak, 1000 kali perbuatan itu. Emang kamu melakukan apa? Ya salah satu yang ngebenerin jembatan. Jembatan itu berapa orang yang laluin? Bisa ribuan dalam satu hari, betul? Jadi tidak dihitung satu kali satu, paham nggak? Kayak ini musola, rajin-rajin tuh berkhidmat. Yang lagi susah hidupnya berkhidmat tuh, bersihin musola, tuh comberan, tuh kamar mandi yang bau pesing. Berkhidmat. Man khodama khodima, barang siapa yang berkhidmat, melayani umat Rasulullah, melayani agama Allah, pasti Allah layani dengan kebutuhannya. Amin ya rabbal. Ngomong-ngomong nih informasi, Jumat besok ya Ustaz kalau nggak salah. Iklan dikit. Nih kita mau ngadain nih Babu Salam, bukber, buka bersama yatim duafa. Ya. Tuh, kalau yang mau tuh, mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Mau nggak dapat Lailatul Qadar? Serius? Emang tahu apa itu Lailatul Qadar? Hah? Mau? 1000 bulan pahalanya, betul? Ya nanti minta bocoran sama Ustadz Bakir. Salah satu yang dirahasiakan oleh Allah adalah selain kematian adalah malam Lailatul Qadar. Dirahasiakan bagi yang umum, tidak bagi kekasih Allah. Kalau kekasih mah tidak ada rahasia, betul? Nah, kalau pengen dapat kapan malam Lailatul Qadar, jam berapa datangnya, minta bocoran sama Ustadz Bakir. Jangan lupa santunin anak yatim. Saya izinin nanti, ya Ustaz. Iya, Ustaz nih amplop buat anak yatim. Izinin kasih tuh, mumpung masih ada waktu. Serius ini mah? Kok bisa? Nah, saya mah nggak tahu. Saya mah punya koneksi. Saya mah kagak tahu. Karena dapat koneksi, ya kita bagi-bagi. Kalau di sini namanya nggak rahasia, ya nggak? Itu. Yang terakhir, Bapak Ibu. Orang beriman itu di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kalau pengen jadi orang yang beruntung, beriman dulu. Kalau hidupnya susah, nelangsa, kelilit hutang, nggak kelar-kelar tuh masalah rumah tangga, belum beriman berarti. Apalagi menuju takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa. Kalau udah takwa, selesai urusan hidup kita, Pak. Apa dalam surat At-Talaq ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku selesaikan semua urusan hidupmu. Aku berikan solusi dari persoalan hidupmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Walaupun nih mau 9 hari lagi lebaran, kalau layah tasib mah gampang, Allah kirimin tuh duit sekarung. Bener gak? Takwanya beresin, imannya beresin, ibadahnya beresin. Nomor 1 beresin kolbunya. Jangan suka iri dengki sama orang. Jangan sampai ibadah kita nol besar di mata Allah. Ya, ini udah umur, kita udah berumur, yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jangan aja tonggang-tonggeng aja tuh sholat. Beresin kolbunya, beresin ruhaninya. Nanti di akhirat bengong tuh. Ya Allah, perasaan saya rajin ibadah, rajin tahajud, rajin tilawah, rajin puasa, rajin sedekah. Kok nggak ada ya tabungan amal saya? Apa kata Rasulullah? Itu orang yang bangkrut. Ibadah-ibadah tapi ngomongin orang. Ibadah-ibadah tapi zalim sama orang. Ibadah-ibadah tapi iri dengki sama orang. Itulah orang yang bangkrut. Pahalanya pindah yang dizolimi. Dosa yang dizolimi pindah kepada dia. Masya Allah. Perbaiki 3 hal kalau ingin hidup kita berkah dunia akhirat. Pertama, perbaiki kalbu kita.
Kedua, perbaiki akhlak ketiga, perbaiki sholat kita. Kenapa sholat itu penting? Sholat itu dalam rukun Islam yang kelima, lima-limanya ada di sholat. Kenapa sholat itu menjadi barometer? Baik buruknya ibadah tergantung sholatnya. Sholatnya baik, ibadah yang lain baik. Kenapa? Di dalam sholat ada syahadat, betul? Di dalam sholat ada sholat, betul? Di dalam sholat ada puasa nggak? Ada puasa. Kenapa? Nggak boleh makan minum kan puasa sholat? Di dalam sholat ada zakat, ada zakat waktu. Di dalam sholat ada haji, ada. Di mana hajinya ketika kita sholat? Di mana? Ketika kita sholat berjamaah, pahalanya seperti umroh dan haji. Ketika kita sholat subuh berjamaah, diisi dengan zikir, wirid dan taklim sampai suruk, sholat 2 rakaat, maka sempurnalah umroh dan hajinya. Mabrur, mabrur, mabrur. Ini Bapak Ibu yang terakhir. Ini kalam buat kita semua. Jangan lupa senantiasa berjamaah sholat, berjamaah dan berbuat kebaikan. Kenapa? Kalau imam sholatnya nggak benar, ada yang benar saf pertama diterima semua. Kalau saf pertama sama imam sholatnya nggak benar, saf ketiga ada yang diterima. Sampai saf yang paling belakang kagak diterima ibadahnya karena kagak benar, nggak sempurna sholatnya, tetap diterima. Lantaran apa? Berkahnya berjamaah. Subhanallah bihamdi. Mudah-mudahan kita Allah berkahi semua. Amin ya rabbal. Allahumma barakatan umurana wa hayatina. Allahumma rahmatan umurana wa hayatina. Allahumma sakinatan fi qulubina. Allahumma safa'atan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang saat ini sakit sembuhkan ya Allah. Yang saat ini terlilit hutang lunasi ya Allah. Yang saat ini sedang terhimpit lapangkan ya Allah. Yang saat ini sedang berdoa ijabah doanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Min afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.